Swastiastu, salam rahayu, asung kerto warenugraha, dumugi idedane semeton titiang, saudara-saudara titiang memulihang kerahayuan lan kerahajengan, lan jagat sami, dab-dab rahayu. Kali ini titiang membahas tentang adakah virus atau penyakit virus secara non medis atau ilmu gaib. Itulah topik kali ini. Dumugi dengan kesederhanaan penjelasan dari saya semoga tercerahkan. Kali ini titiang membahas penyakit, kalau istilah sekarang virus, kalau secara non medis adalah upas atau desti, di mana yang diserang adalah bagian perut terutama, sehingga sudah di perut sudah lama ditempati, baru naik ke lambung, lambung ke jantung dan hati, dan menguasai saluran pernapasan sehingga mengalami sesak. Kalau penyakit sesak itu atau istilahnya ngerangsek angkihan, itu penyakit sesak juga yang secara non medis juga banyak sekali yang sudah ditangani, astungkare berangsur-angsur pulih. Dan juga ciri-cirinya, kali ini titiang akan memberikan ciri bagaimana penyakit non medis itu menyelimuti badan kita secara perlahan. Itu perut dulu diserang sehingga merasa mual-mual, kondisi badan lemah, makan tidak enak, semua terasa hambar. Karena apa? Saraf-saraf dikuasai. Dengan tujuan asupan energi tidak bisa masuk sehingga badan dilemahkan. Dan juga sarana jahat tersebut yang dimakan di dalam tubuh adalah darah. Kalau sudah darah dikuasai, otomatis energi kita menurun. Kalau istilah sekarang, kekurangan darah, lemah, loyo, tidak punya gairah. Nah, setelah itu lama-kelamaan menyebar ini. Itulah perjalanan penyakit non medis yang sangat berbahaya juga bagi kondisi dan ketahanan tubuh atau imun tubuh di dalam diri kita. Sangat luar biasa racikan sarana yang jahat untuk menyakiti seseorang, yang pada akhirnya jika lambat ditangani, ujung-ujungnya adalah lumpuh. Semua saraf, baik saraf rasa, saraf penglihatan, saraf pendengaran, dan semua itu mau dilumpuhkan. Kalau zaman dulu penyakit virus itu sudah ada dari sejak dulu, dan juga pernah mengalami di jagat ini penyakit kolera yang sangat membahayakan dan menyebabkan kematian. Semua saraf-saraf dilumpuhkan di dalam tubuh, sehingga jika seseorang terkena tersebut diungsikan, dijauhkan dari areal kerumunan atau areal masyarakat, sehingga ditaruh di suatu tempat yang sepi. Ya, istilah sekarang ada pengisolasian, sehingga
orang-orang yang ada di sekeliling tidak tersebar oleh penyakit tersebut. Itu loh, kalau di Bali namanya gerobok agung, sakit gede, dan lain sebagainya. Inilah pengaruh virus yang secara non-medis dikembangkan sehingga bisa menyakiti seseorang secara perlahan. Ujung-ujungnya jika lambat ditolong akan mengalami kelumpuhan yang pada akhirnya saluran pernapasan dikuasai, tidak bisa bernapas atau tersendat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mengalami kematian. Sangat luar biasa ini. Memang kalau dicermati, tetap berjalan di jagat ini adalah rua bineda, dua hal yang berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam. Berapa besarnya yang putih, segitu pula besarnya yang hitam. Itu semua adalah kehendak dari Sang Maha Pencipta untuk memberikan suatu pekeling atau perhatian tetap hidup. Selama kita hidup di jagat ini, hal tersebut pasti kita lalui. Kitalah yang berpikir bagaimana cara dan solusinya. Kali ini Titiang akan memberikan suatu solusi sesuai dengan taru permane, obat tradisional. Tetap juga kita menganjurkan untuk membantu sesama yang mengalami sesak napas, saraf-saraf rasa tidak berfungsi, perut terasa mual-mual, yang pada akhirnya keseimbangan antara energi panas dan energi dingin dan udara itu tidak seimbang, sehingga apa? Mengalami panas dingin badan, suhu tubuh naik turun, badan terasa tertusuk-tusuk. Setiap persendian ini rasanya sakit, kepala rasanya tidak enak, sempoyongan, rasa dalam makan pun tidak terasa, rasa hambar, penglihatan mulai menurun, pendengaran mulai menurun. Nah, ini solusi yang saya akan kasih, ramuan itu pun dari alam, semua kembali ke alam. Alam itu sangat luar biasa untuk membantu sesama manusia. Maka siplah alam atau jaga alam, lestarikan. Semua obat-obatan disediakan oleh alam secara herbal. Nah, kali ini untuk mengobati yang terkena virus atau penyakit upas atau desti, sediakan kelapa hijau yang belum ada isinya itu. Bagaimana caranya? Ini dibakar. Dibakar sampai mendidih airnya, diangkat, didinginkan biar hangat-hangat kuku atau masih hangat lah. Dikasih garam sedikit, dikasih jeruk linglang agung. Itu obatnya untuk diminum. Itu pun berlangsung selama sehari sekali selama 3 hari. Dan juga dibarengi dengan nunas ice atau doa kepada ide yang betara guru. Lahir, hidup, mati, beliau yang mempunyai kuasa. Di sanalah memohon kepada beliau untuk kesembuhan. Yang kedua, untuk obat lulur atau boreh, mencari pohon kapuk sekemulan, akar, kulit atau babakan, dan daun.
dikasih pamor untuk nginang itu, untuk nyireh, dikasih daun sirih 3 lembar, dikasih garam sedikit, air asaban cendana, itu 5 jenis. Itu diguleg atau digerus sampai halus atau ditumbuk sampai halus, baru diusapkan ke seluruh badan. Biarkan itu sampai mengering seluruh badan. Setelah kering baru kita mandi. Mandinya dengan rebusan daun sirih 7 lembar. Setelah mendidih dicampur dengan air dingin biar hangat-hangat, baru kita mandikan, digosok-gosok itu seluruh badan biar energi-energi negatif yang ada di seluruh badan ini bisa musnah. Nah, itu 2 solusi obat dalam dan obat luar secara non medis. Nah, yang ketiga solusinya, kalau ada minyak tandusan atau minyak yang diproses di rumah, itu dikasih unteng bawang merah, tengahnya bawang merah, dan dikasih garam sedikit. Itu dibejak-bejak atau diremes-remes untuk memijat badannya, sehingga saluran darah akan lancar, badan terasa enak, badan terasa enteng. Itu 3 cara yang saya kasih solusi untuk hari ini. Dumugi Idedane semeton sareng sami yang mengalami hal tersebut, semoga terbantu dan perlahan-lahan sembuh. Itu pun tergantung Anda sendiri. Jika Anda semangat, jika Anda mohon kepada Beliau Sang Maha Pencipta, akan diberikan jalan yang baik untuk kesembuhan. Itu semua adalah pekiling dari Beliau untuk kita lebih taat, kita lebih tekun untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita terhindar dari hal-hal negatif. Inggih wantasa punika solusi dari titiang. Dumugi Idedane semeton ngemolihang kerahayuan dan kerahajengan. Sinap titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om